Halo guys, mohon dibantu like, dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menikmati. Lalu ada berbagai macam suara ekstasi. Khususnya, mereka yang telah bekerja keras untuk menyerang seni bela diri terlarang, banyak dari mereka yang telah menyerang hampir sepanjang hari. Mereka telah mengonsumsi banyak kekuatan nyata di tubuh mereka, dan bahkan meminum banyak pil. Sekarang larangan itu akhirnya dilanggar, bagaimana tidak heboh? Menurut 7 dinasti superior, selama mereka melanggar larangan, mereka juga berhak untuk berlatih. Hampir pada saat larangan itu dilanggar, sekelompok besar orang yang awalnya menyerang larangan tersebut bergegas masuk. Qin Chen juga masuk ke kerumunan dan datang ke tepi kolam ajaib. Tepat di dekat kolam ajaib, aliran ki sejati yang kuat ditransmisikan, yang begitu kuat sehingga hampir tidak dapat dibubarkan, yang membuat pori-pori semua orang tidak dapat menahan diri untuk rileks, dan kekuatan nyata tubuh siap untuk bergerak, dan ada dorongan untuk menerobos di tempat. Semua orang semakin bersemangat. Selama mereka diberi 1 atau 2 hari untuk berlatih di kolam sihir yang begitu kaya, lebih dari 50% wusun tahap selanjutnya di lapangan dapat melangkah ke alam setengah langkah Raja Wu. Apa godaan? Larangan kolam ajaib telah dibuka? Setelah melihat pembukaan kolam ajaib, semua 60 atau 70 prajurit dari 7 dinasti yang awalnya bertanggung jawab atas pekerjaan tidak jauh dari mereka bergegas ke area kolam ajaib satu demi satu. Ini adalah kolam ajaib yang sangat besar. Anda tidak perlu masuk ke kolam renang. Ki yang kaya di sekitar Anda membuat orang merasa nyaman dan ingin berbaring. Selain itu, kolamnya sangat besar, 1 poin lebih besar dari yang terlihat di luar. Belum lagi hampir 200 orang, bahkan 300 orang bisa menampungnya. Selain itu, selain di tepi kolam, banyak kristal ajaib yang terlihat di dasar kolam, satu persatu berkilauan. Bagus, bagus. Ini benar-benar tanah harta karun. Bahkan Yao Zengshu sangat gembira. Dengan kolam sihir ini, jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin bisa menembus alam uang tingkat ke-7. Mereka semua sangat bersemangat, belum lagi prajurit biasa dari dinasti lain di sekitar mereka. Begitu seorang wusun, puncak dari tahap ke-6 periode selanjutnya, yang pertama kali maju untuk menyerang kolam sihir, kekuatan nyata tubuhnya tidak dapat membantu mempercepat, bahkan menerobos ke raja setengah langkah Wu. Dia segera tidak bisa membantu tetapi bergegas ke kolam ajaib. Namun, dia hanya bergegas ke tepi kolam ajaib, dan cahaya hitam melintas. Di akhir etape ke-6, wusun langsung jatuh ke tanah, dan kepalanya terbang beberapa meter jauhnya. Mereka semua terkejut. Mereka berbalik dan menemukan bahwa itu adalah Tian Jiao dan Wang Tianxiao dari dinasti Dayong. Saat ini, dia sedang memegang senjata setajam cakar, dengan senyum ganas di wajahnya, bahkan menjilat darah di cakarnya. Tadi, dialah yang memenggal kepala wusun, yang tidak siap di akhir tahap ke-6. Dia menikmati menjilati darah di cakarnya, dan ekspresinya seperti setan. Wang Tianxiao, apa yang kamu lakukan? Di tengah kerumunan, seseorang segera mengatakan sesuatu dengan marah, yang sepertinya adalah teman prajurit yang mati itu, tetapi dia hanya mengatakannya, dan dia tidak berani maju. Untuk apa? Wang Tianxiao Jie tersenyum, tanpa izin kami. Siapa yang membiarkan bocah ini masuk ke kolam ajaib? Para prajurit dari 7 dinasti superior lainnya juga memandang mereka dengan dingin, dengan senyum menghina di bibir mereka. Orang-orang terlihat jelek dan marah di dalam hati mereka. Bahkan jika orang itu bergegas ke kolam ajaib tanpa izin, tetapi mereka masih belum memasuki kolam ajaib. Apakah Anda perlu membunuh orang secara langsung? Raja Surga terlalu sombong. Tetapi mereka marah di dalam hati mereka, tetapi tidak berani berbicara, dan 7 dinasti bernalar, itu adalah jalan menuju kematian mereka sendiri. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa selama kita melanggar larangan, kita akan diizinkan untuk berlatih? Apakah itu bohong bagi kita? Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar, bergema di kerumunan, tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Siapa yang berbicara di sana, berdiri untukku. Burung hantu tidak mencari orang sebelum dia melihat kerumunan. Namun, perkataan pria sebelumnya langsung memicu agitasi massa. Ya, Anda baru saja menjelaskan bahwa selama kami melanggar larangan, kami akan diizinkan untuk berlatih. Mengapa kami tiba-tiba membunuh orang? Apakah kamu 7 dinasti ingin bertobat? Terlalu banyak.
Kerumunan segera gelisah, dan semua orang memandangi orang-orang dari 7 dinasti dengan gugup. Mereka semua mengatakan bahwa begitu larangan itu dilanggar, mereka akan diberi kesempatan untuk berlatih, jadi mereka menyerang dengan sangat keras. Tetapi jika orang-orang dari 7 dinasti ingin bertobat, bukankah mereka akan bekerja keras untuk melanggar larangan tersebut? Tetapi mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih. Bahkan jika mereka takut pada orang-orang dari 7 dinasti, mereka tidak akan tenang menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi mereka. Suara tadi adalah Qin Chen dari dinasti Dawei. Ketika Juhai mendengar suara itu, jantungnya tiba-tiba melonjak. Dia melihat dari mana suara itu berasal, tapi dia tidak bisa melihat sosok Qin Chen sama sekali. Suaranya sepertinya Qin Shaoxia. Meng Sanyuan, sekelompok orang di kerumunan, juga melihat ke atas dengan sedikit keraguan. Sombong, apakah kamu akan memberontak? Wang Tianxiao mendengus dingin, dan matanya yang tajam menyapu kerumunan dalam sekejap. Pada saat yang sama, para prajurit dari 7 dinasti lainnya juga bersenandung dingin. Nafas teror tiba-tiba menyelimuti lebih dari 100 orang di lapangan. Meski jarak antara 60, 70 dan 100 hampir 2 kali lipat, tidak ada rasa takut di wajah para pejuang 7 dinasti. Beberapa hanya menghina dan menghina. Kerumunan segera terdiam, tetapi wajah mereka sangat marah, dan terlihat jelas bahwa mereka tidak tenang. Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan mengingkari apa yang kami janjikan kepada Anda. DR. Ketika kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam kultivasi seni bela diri, setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kultivasi seni bela diri ringan. Apa? Hanya 1 jam? Apakah itu terlalu pendek? Wajah semua orang berubah. 1 jam, apa cukup untuk berlatih? Meskipun ada kandungan ki asli yang tinggi di kolam sihir, napas saja sudah cukup untuk membuat kekuatan nyata melonjak di tubuh mereka, tetapi hampir tidak mungkin untuk menembusnya tanpa latihan lebih dari setengah hari. Selain itu, kolam ajaib cukup besar untuk membiarkan mereka semua berlatih lebih dari beberapa hari, tetapi 7 dinasti hanya memberi mereka 1 jam waktu latihan, yang terlalu menggertak. Yang membuat mereka semakin marah adalah mereka masih sekelompok orang yang telah bekerja keras untuk melanggar larangan sebelumnya, dan orang-orang dari 7 dinasti belum bergerak sama sekali. Untuk sesaat, suasana di lapangan menjadi sangat aneh, dipenuhi amarah. Apa? Sudah waktunya bagimu untuk berlatih. Apalagi yang kamu inginkan? Jika kamu ingin berlatih sekarang, turun dan berlatih. Jika kamu tidak ingin berlatih, keluarlah dari sini, atau kamu akan bertanggung jawab atas akibatnya. Yao Zengshu berkata dengan dingin. Semua orang diam. Meskipun hati mereka marah, jelas tidak mungkin bagi mereka dan orang-orang dari 7 dinasti untuk berjuang keras. Saat itu, sekelompok orang berhenti berbicara. Dengan semua orang dari 7 dinasti memasuki kolam ajaib, mereka duduk, tetapi wajah mereka membiru, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Hei, hai. Wang Tianxiao menyeringai dengan muram, tetapi tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju Kaisar Tianyi dan Lengus Wang. Kaisar Tianyi dan Lengus Wang melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Keduanya sangat sensitif di tempat rahasia para iblis. Secara alami, mereka dapat merasakan bahwa mata Wang Tianxiao tertuju pada mereka. Apakah Chen Xiao benar bahwa pihak lain telah menemukan mereka? Tetapi untuk melanggar larangan, mereka terlalu malas untuk memulainya. Kekuatan sebenarnya dalam tubuh bersirkulasi, tepat ketika pikiran kedua orang itu berubah tajam, mereka melihat Yao Zengshu tiba-tiba menghentikan Wang Tianxiao. Jangan membuat masalah. Biarkan mereka berlatih dulu. Setelah 1 jam, belum terlambat untuk memulai. Yao Zengshu secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Wang Tianxiao, tetapi hanya memberi orang-orang ini 1 jam untuk berlatih. Para pejuang dinasti ini sangat marah. Jika Wang Tianxiao membunuh orang lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun dia meremehkan kekuatan biasa itu, dia tidak bisa membunuh semuanya, bukan? Jika orang lain berani menghentikan Wang Tianxiao, dia akan melakukannya. Tapi karena Yao Zengshu yang membuka mulutnya, dia masih menatap pihak lain. Hei, hai. Melihat Kaisar Tianyi dan Lengus Wang dengan mata dingin, Wang Tianxiao menyeringai dengan ganas dan memancarkan cahaya dingin di matanya. Kaisar Tianyi dan dinginnya tak tertandingi,
hanya merasakan tubuhnya kedinginan, seolah-olah ada binatang buas yang menatap sang jenderal. Lebih sedikit debu. Aku hanya bisa menangis dalam hati. Jangan perhatikan dia. Dia tidak akan melakukannya. Latihan dulu. Kekuatan jiwa Qin Chen begitu tajam sehingga dia secara alami mendengar komunikasi antara Yao Zhengshu dan Wang Tianxiao. Awalnya, tujuan Wang Tianxiao adalah untuk menakut-nakuti Kaisar Tianyi dan Leng yang tak tertandingi dengan matanya, dan kemudian mengejar si pembunuh. Dengan cara ini, Yao Zhengshu tidak bisa berkata apa-apa. Namun siapa sangka Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang terus tinggal di sini dan memasuki budidaya ketenangan di kolam ajaib, yang membuat Wang Tianxiao terlihat sedikit jelek. Hei, ini menarik. Kedua orang ini berani masuk dan berlatih setelah diperingatkan olehku. Mereka sangat berani. Aku juga ingin melihat apakah kekuatan mereka sebesar keberanian mereka dalam 1 jam. Lidah merahnya menjilat bibirnya, dan sudut mulutnya membentuk seringai ganas. Segera, hampir 200 prajurit semuanya memasuki kolam sihir dan mulai berlatih. Qin Chen juga duduk di kolam ajaib tanpa melirik. Kolam ilmu hitam, dengan bau dingin, menghalangi semua persepsi. Selain mata telanjang, tidak ada yang tahu berapa banyak kristal ajaib yang ada di dasar kolam ajaib. Tetapi begitu banyak orang yang duduk di kolam ajaib, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan kebetulan bertemu dengan kristal ajaib. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Salah satu mata Wuzun senang. Dia duduk dan segera merasakan 3 benjolan keras di bawah pantatnya, yang jelas merupakan 3 kristal ajaib. Hati membaca untuk bergerak, ambil 3 kristal ajaib ke tangan, diam-diam ingin dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Cahaya putih tersebar, dan kepala Wuzun segera terbang. Pada saat yang sama, 3 kristal ajaib juga terbang ke udara dan jatuh ke tangan Yao Zhengshu. Tubuh dan kepala Wuzun ditampar oleh Yao Zhengshu dan terbang ke pantai. Yao Zhengshu memandang orang-orang dengan dingin, sangat baik bagi Anda untuk berlatih di sini. Ingat, tidak ada yang diizinkan mengambil kristal ajaib. Jika saya mengetahui bahwa seseorang mencuri kristal ajaib, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Orang-orang marah di dalam hati mereka, tetapi tidak berani berbicara. Beberapa orang bahkan jika mereka bertemu dengan kristal ajaib, mereka tidak berani mengambilnya sama sekali. Mereka hanya menyerap ki asli di kolam ajaib. Minggu ini Zhengshu memiliki persepsi yang tajam. Dia seharusnya tetap menjadi master darah. Qin Chen mengincar Pik, diam-diam. Namun, dia tidak melakukan apa-apa, dan dia bahkan tidak menjalankan formula ilahi bintang 9, karena dia tahu bahwa begitu formula Dewa Kaisar bintang 9 dioperasikan, ki sejati di kolam ajaib akan mengalir ke tubuhnya seperti orang gila, dan gerakan serta keheningan kultivasi pasti akan menarik perhatian orang lain. Dia perlahan-lahan menyerap ki asli di kolam yang mempesona, tidak cepat atau lambat. Setelah beberapa saat, semua orang di kolam ajaib mencoba menyerap ki dari kolam ajaib, termasuk dari 7 dinasti. Bahkan kristal ajaib yang terekspos di luar kolam ajaib, tidak ada yang punya waktu untuk mengumpulkannya. Melihat semua orang terlibat dalam kultivasi, Qin Chen diam-diam melepaskan labu hitam. Serangga pemurnian api dan semut pemakan gas di labu hitam sangat gelisah pada saat pertama kali mereka dekat dengan kolam ajaib. Ketika debu Qin melepaskannya, sejumlah besar semut pemakan udara dan serangga pemurnian api segera menghilang ke kolam ajaib dan menyerap kekuatan kolam ajaib. Qin Chen terkait dengan semut pemakan udara dan serangga penyulingan api. Dia jelas merasa bahwa setelah memasuki kolam sihir, kekuatan semut pemakan udara dan serangga penyulingan api ini meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, kekuatan di kolam ajaib juga menghilang dengan cepat, hanya karena kolam ajaib cukup besar. Semut pemakan gas dan serangga pemurnian api itu sangat halus, dan tersebar di seluruh kolam ajaib, jadi tidak ada yang mau menyadarinya dalam waktu singkat. Kekuatan jiwa Qin Chen menyebar, mengganggu pendakian semut pemakan gas dan serangga penyulingan api. Dia melepaskan serangga roh ini bukan untuk mereka latih, tetapi untuk mencari kristal ajaib di dasar kolam ajaib. Atas perintah Qin Chen, semut pemakan gas dan serangga penyulingan api menghentikan latihan mereka dengan enggan dan mulai mencari kristal ajaib. Mereka sangat sensitif terhadap berbagai jenis ki, dan segera 1 kristal ajaib dikumpulkan oleh Qin Chen.
Qin Chen tidak memasukkan kristal ajaib ke dalam cincin penyimpanan, tetapi membiarkan gas memakan semut dan api memurnikan serangga ke dalam labu hitam. Pada awalnya, kecepatan semut pemakan gas dan serangga penyulingan api sangat cepat. Sebentar lagi, lebih dari 300 kristal ajaib dikirim ke labu hitam. Namun lambat laun, kecepatannya melambat. Setelah setengah kolom dupa, semut pemakan gas dan serangga pemurnian api jarang dikirim ke kristal ajaib, dan jumlah kristal ajaib di labu hitam telah mencapai lebih dari 500. Qin Chen tahu bahwa kristal ajaib di bagian bawah kolam ajaib seharusnya dikumpulkan. Qin Chen kemudian melepaskan batasan dan membiarkan semut pemakan gas dan serangga penyulingan api berlatih sesuka hati mereka. Pada saat yang sama, ia juga mulai mempercepat kecepatan menyerap kolam ajaib, dan bahkan membuka larangan labu hitam agar labu hitam perlahan menyerap air di kolam ajaib. Setengah jam kemudian, air kolam di labu hitam sudah terisi banyak air. Dan pada saat ini, ledakan di bawah pembaptisan kolam ajaib, satu demi satu mulai menerobos. Yang mengejutkan Qin Chen, sebagian besar dari terobosan sebenarnya adalah para pejuang dinasti biasa. Namun, Qin Chen segera menyadari bahwa sumber daya yang biasanya diperoleh para prajurit Istana Kekaisaran kelas 1 jauh lebih banyak daripada prajurit biasa. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki kekuatan yang kuat dan pencapaian yang tinggi, terobosan mereka lebih sulit daripada dinasti biasa. Namun, seni bela diri dari dinasti biasa tidak memiliki sumber daya yang unggul sama sekali, jadi setelah menyerap ki sejati dari kumpulan sihir ini, mereka segera mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, karena mereka baru berlatih selama setengah jam, hanya sekitar 1/10 dari jumlah total orang yang berhasil menerobos sementara, sekitar 20 orang. Yang mengejutkan Qin Chen, Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang ada di antara mereka. Nafas kedua pria itu langsung naik satu tingkat, dan langsung melangkah ke alam Rajau. Napasnya begitu kuat sehingga mengerikan. Apakah terlalu cepat untuk berlatih? Qin Chen tertegun, dan selalu merasa bahwa kecepatan latihan Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang terlalu cepat. Namun, meskipun Qin Chen tidak menyerap ki asli di kolam sihir secara gila-gilaan, dengan penyerapan terus-menerus, kultivasinya juga mengalami sedikit peningkatan. Di sebagian besar jam, semut pemakan gas dan serangga penyulingan api telah berhenti menyerap dan jelas telah mencapai kejenuhan. 1 jam kemudian, ketika Qin Chen berhenti berlatih dan mengumpulkan serangga roh ke dalam labu hitam, tiba-tiba ada lebih banyak kristal ajaib di labu hitam, lebih dari 600 kristal ajaib. Kenapa tiba-tiba banyak sekali? Qin Chen tertegun. Melihat sekeliling dengan hati-hati, Qin Chen terdiam. Ternyata semut pemakan gas dan serangga penyulingan api telah mengambil banyak kristal ajaib di tepi kolam ajaib. Karena banyak orang telah menerobos satu demi satu sebelumnya, ada banyak gerakan di seluruh kolam sihir. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang memperhatikan kristal ajaib di tepi kolam ajaib. Selain itu, dengan peningkatan kekuatan semut pemakan gas dan serangga penyulingan api, kungfu yang tersembunyi menjadi lebih mengerikan, yang menyebabkan terkumpulnya semua kristal ajaib di pantai, kecuali beberapa yang terlalu jelas untuk dilihat. Dikumpulkan sama sekali. Sepertinya sulit untuk tidak ditemukan kali ini. Qin Chen menyeringai pahit, tapi tidak ada kekhawatiran di hatinya. Alasan mengapa dia tidak menonjolkan diri adalah karena dia tidak ingin terlihat terlalu jelek dan menjadikan Dawei musuh publik dari 100 dinasti. Namun, karena semut pemakan gas dan serangga penyulingan api telah mengumpulkan hampir semua kristal ajaib, dia tidak akan mengembalikannya. Ketika 1 jam tiba, beberapa dari 7 dinasti segera berdiri. Tolong hapus seni bela diri dari 7 dinasti, sekarang segera tinggalkan kolam sihir, jika ada. Orang ini minum dingin untuk membuka mulut, tetapi kata-katanya belum selesai, seluruh orang tertegun. Tidak hanya dia tercengang, tetapi Yao Zhengshu dan yang lainnya, yang telah tenggelam dalam latihan sebelumnya, terbangun dengan ekspresi marah di wajahnya. Di antara mereka, Li Yuancheng adalah yang pertama berdiri dari kolam ajaib dan berkata dengan marah, "Siapa itu? Keluar dari sini." Yao Zhengshu bahkan lebih marah. Dia berkata dengan marah kepada orang-orang dari 7 dinasti, kelilingi orang-orang dari dinasti biasa ini. 60 atau 70 sosok yang marah terbang dalam sekejap. Sebaliknya, mereka tidak membiarkan para prajurit di kolam sihir pergi. Sebaliknya, mereka mengepung lebih dari 100 orang, termasuk Qin Chen.
Pada saat ini, lebih dari 100 orang kuat dari dinasti biasa di kolam ajaib semuanya berhenti berlatih. Ketika mereka melihat ada lebih dari setengah air kolam di kolam ajaib dan hanya ada sedikit kristal ajaib di tepian, mereka segera mengerti apa yang telah terjadi. Sebenarnya, seseorang baru saja memanfaatkan latihan semua orang, mencuri cairan kolam ajaib dan kristal ajaib. Siapa yang menyelundupkan air kolam ajaib dan kristal ajaib, tolong berdiri untukku. Jika kamu tidak keluar, kami tidak akan sopan. Yao Zengshu segera meraung. Jika kita mengatakan bahwa air di kolam ajaib telah turun lebih dari setengahnya, jika kita bersikeras bahwa itu diserap oleh publik dan dapat dijelaskan, maka banyak kristal ajaib yang hilang. Jika masih diserap, itu jelas menipu diri sendiri. Yao Zengshu, kataku, jangan biarkan limbah ini menyerap air dari kolam ajaib. Orang-orang ini licik dan jahat satu persatu. Membosankan membiarkan mereka menyerap cairan kolam ajaib. Wang Tianxiao berkata dengan dingin, matanya penuh dengan ide membunuh. Saya katakan lagi, jika Anda mengambil kristal ajaib, keluar dari sini. Jika saya menyerahkannya sekarang sebelum saya marah, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, ketika kami mengetahuinya, saya akan memberitahu dia betapa serius konsekuensinya adalah. Yao Zengshu berkata dengan marah. Tetapi orang-orang saling memandang, dan tidak ada yang berbicara sama sekali. Ya, jangan maju. Yao Zengshu mendengus dingin, Li Yuancheng, kamu bawa orang untuk memeriksa semua cincin penyimpanan mereka. Aku ingin melihat siapa yang bermain liar di sana. Bagus. Li Yuancheng juga terlihat jelek. Kristal ajaib ini telah dialokasikan oleh 7 dinasti. Jika seseorang mengambilnya, mereka akan berada dalam suasana hati yang buruk. Setelah memesan beberapa setengah langkah, Li Yuancheng datang ke kolam ajaib dan berkata dengan dingin, sekarang kamu datang satu persatu, dan serahkan cincin penyimpanan kepada kami untuk diperiksa. Jika kamu lulus pemeriksaan, kamu dapat pergi. Jika tidak, Anda tidak ingin keluar dari sini hidup-hidup. Naik apa? Kali ini, seluruh kerumunan digoreng. Orang-orang dari 7 dinasti hanya memberi mereka waktu 1 jam untuk berlatih. Sekarang mereka masih ingin memeriksa cincin penyimpanan mereka. Saya sama sekali tidak menganggap mereka sebagai manusia. Siapa bilang kita pasti mencuri kristal ajaib? Mungkin orangmu sendiri yang mengambil kristal ajaib itu. Ya, ada begitu banyak orang di sini, termasuk dinasti biasa kami dan 7 dinasti Anda. Kami pasti telah mencuri mereka. Siapa yang berani mencuri kristal ajaib di depan para prajurit dari 7 dinastimu? Selama kamu berani bergerak, kamu akan membunuh sesuka hati. Sekarang kristal ajaib itu hilang, mengapa kamu harus menanam barang rampasan pada kami? Kami tidak dapat menemukan kristal ajaib dari cincin penyimpanan kami. Apakah Anda akan membunuh kami semua? Coba kulihat, kamu mengambil kristal ajaib. Kamu sengaja ingin menempati barang-barang di cincin penyimpanan kami. Kerumunan benar-benar digoreng. Cincin penyimpanan adalah hal yang paling berharga bagi setiap prajurit. Dapat dikatakan bahwa prajurit manapun akan membawa rahasia apapun bersamanya. Jika Anda menaruhnya di ring penyimpanan, itu jarang akan tinggal di keluarga atau kamar. Dan kali ini, di tempat rahasia para iblis, mereka semua mendapatkan sedikit banyak harta. Jika cincin penyimpanan benar-benar digeledah oleh mereka, tidak peduli apakah kristal ajaib telah mencurinya atau tidak. Jika dia tidak memiliki rahasia, barang bagus apa yang ada di cincin penyimpanan, apakah orang-orang dari 7 dinasti tidak akan merampoknya? Dengan kepribadian prajurit 7 raja, mereka sama sekali tidak percaya. Kalian berdua memanggil dengan sangat galak, kupikir kalian mencuri kristal ajaib. Melihat semut ini, Wang Tianxiao mendengus dingin dan langsung mengangkat tangannya. Kedua aun hitam itu segera membungkus 2 orang paling ganas yang dimarahi oleh pemimpinnya. Dengan bau, kedua prajurit itu diledakkan menjadi kabut darah, dan kedua cincin penyimpanan itu jatuh ke tangannya. Orang-orang dari 7 dinasti sama sekali tidak memperlakukan kami sebagai manusia. Kami bertarung dengan mereka. Siapa tahu tindakan Wang Tianxiao, seperti sekering, benar-benar menyulut kemarahan massa. Dengan raungan orang pertama, semua 1670 prajurit di lapangan semuanya melancarkan serangan ke 7 prajurit dinasti raja di depan mereka.
Serangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain, langsung menggulung gelombang besar kekuatan nyata. Seluruh alun-alun tampak mendidih secara umum, serangan di seluruh langit seperti tetesan air hujan turun kemana-mana. Seberapa kuatkah serangan lebih dari 100 wuzun pada saat yang bersamaan? Bahkan jika kekuatan ketujuh dinasti itu kuat, sulit untuk dilawan. Terlebih lagi, meskipun ketujuh dinasti itu kuat, mereka semua berada pada level yang sama, dan tidak ada celah yang esensial. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang di tujuh dinasti meledak dan berubah menjadi kabut darah. Lebih dari selusin orang terluka parah, dan mereka semua meraung dan berteriak balik. Pada saat yang sama, cairan yang tersisa di kolam ajaib juga menghilang dengan cepat. Jelas bahwa para prajurit biasa dari dinasti ini tahu bahwa mereka tetap ingin mati. Mereka mungkin juga mengambil beberapa cairan di kolam ajaib terlebih dahulu. Kemudian, mereka bisa melarikan diri dan bertarung dengan nyawa mereka sendiri. Dalam sekejap, cairan ajaib yang tersisa di kolam ajaib menghilang. Jelas, banyak orang dengan gila-gilaan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan mereka sendiri. Dan 70 atau 80 kristal ajaib yang tersisa juga dikumpulkan dalam sekejap mata, hanya menyisakan dasar kolam kosong, bahkan setetes cairan ajaib pun tidak tersisa. Melihat cairan ajaib itu menghilang, orang-orang dari tujuh dinasti semuanya marah. Yao Zengshu bahkan meraung, karena kamu memberi mereka wajah, mereka tidak menginginkan wajah, lalu bunuh semua paria terkutuk ini. Yao Zengshu tidak perlu membuka mulutnya. Semua 50 prajurit yang tersisa dari tujuh dinasti telah terbunuh seketika. Di antara mereka, Wang Tianxiao, seperti pita, langsung memasuki kerumunan dan embusan, 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 tiupan. Tiupan dan tiupan cahaya hitam itu seperti dewa kematian yang berjalan bolak-balik melalui kerumunan. Dalam sekejap, tidak satu pun dari lebih dari 100 prajurit, tidak peduli wuzun tingkat 6 akhir atau master setengah langkah Raja Wang, dapat melawan burung hantu hentian sejenak. Streamer lewat, dan dalam sekejap, 6 atau 7 prajurit hancur berkeping-keping, dan langsung diledakkan menjadi kabut darah. Jie, apakah menurutmu banyak orang bisa melawan? Tidak bersalah, jika kamu menyinggung 7 dinastiku, kamu semua akan mati. Wang Tianxiao menyeringai dengan muram, dan tubuhnya dengan cepat melewati kerumunan. Dengan setiap pukulan, seorang prajurit jatuh, seperti memotong melon dan memotong sayuran. Tidak hanya Wang Tianxiao, tetapi juga Li Yuancheng, Yao Zengshu, dan pria seni bela diri lainnya semuanya tampak marah dan membunuh di tengah kerumunan. Sebagai salah satu dari 10 pemula di tanah 100 dinasti, kekuatan mereka jauh melampaui seni bela diri biasa. Setiap kali mereka menyerang, satu prajurit akan gugur. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 prajurit raja dinasti biasa akan jatuh. Mereka berada dalam kekacauan yang mengerikan. Jelas, ada api nyata antara kedua belah pihak. Tidak ada tangan yang tersisa untuk satu sama lain. Bunuh! Di antara mereka, lebih dari 10 orang kuat di dinasti Daqian memusatkan perhatian pada Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang. Mereka telah menatap mereka untuk waktu yang lama, hanya demi situasi keseluruhan. Mereka tidak bertarung sebelumnya. Sekarang mereka membunuh mereka untuk pertama kalinya. Lebih dari selusin prajurit membunuh 2 dari mereka. 4 dari mereka berada di level setengah langkah Raja Wu. Di antara mengangkat tangan mereka, kekuatan teror yang sebenarnya terkondensasi menjadi semburan kekuatan sejati, yang ditutupi dan ditekan. Mari kita lihat seberapa kuat yang disebut prajurit dari dinasti Qian yang agung itu. Menghadapi serangan semua orang, Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang tidak menyerah. Mereka menembak mata limang dan melompat bersama. Menerobos raja setengah langkah Wu, kepercayaan diri kedua orang itu meningkat pesat, dan semangat juang mereka meletus. Kekuatan naga dan gajah. Angin dan awan bergerak. Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang, seperti dua pita, langsung membunuh 4 setengah langkah Raja Wu. Oh, kamu berani melawan. Naif sekali. Mati. 4 Raja Banbu dari dinasti Daqian saling mencibir. Mereka semua tahu bahwa Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang hanya wuzun di tahap akhir dari tahap ke-6. Sebelumnya, mereka baru saja menerobos Raja Banbu di kolam sakti. Prajurit seperti itu berani melawan.
Kekuatan nyata melonjak di tubuhnya, nafas tubuh Raja Wu naik lagi, dan telapak tangannya langsung ditekan. Ledakan. Saat raja kedua belah pihak bertabrakan, suara serangan sengit mereka tiba-tiba terdengar. Tidak mungkin. Keempat orang itu terkejut dan wajah mereka sangat berubah, dan tubuh mereka mundur dengan tergesa-gesa. Tapi sudah terlambat. Dia menyaksikan serangan Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang menimpa mereka dan berteriak. Dua di antaranya langsung meledak. Dua lainnya juga memuntahkan darah, pucat dan mundur. Ini. Setelah keempatnya, hampir 10 orang kuat dari dinasti Qian tertegun sejenak. Apa Anda sedang bercanda? Kakak Zuo, mereka semua adalah penguasa Banbuang, dan mereka telah menerobos ke Raja Banbu sebelum mereka memasuki negeri iblis yang misterius. Mereka berempat bergandengan tangan untuk menghadapi dua prajurit Raja Dawei yang baru saja menerobos raja setengah langkah. Bagaimana mereka bisa terbunuh dan terluka? Terkejut, dia melihat Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang yang membunuh sekelompok dari mereka dalam sekejap. Tidak baik. Beberapa orang terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Tapi Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang memiliki kecepatan yang luar biasa. Secara khusus, Leng Wushuang seperti aliran cahaya. Dia melewati beberapa prajurit dari dinasti Qian yang agung dalam sekejap, dan mereka semua meledak. Kaisar Tianyi menjulang tinggi, seperti seorang kaisar. Telapak tangannya terangkat dan berisi pita hitam yang menakjubkan. Tutup telapak tangannya ditekan ke bawah. Paf, 3 patung bela diri tingkat 6 dari dinasti Qian yang agung di bawah telapak tangannya langsung meledak menjadi daging dan lumpur. Dalam sekejap mata, 7 Wusun dari dinasti Dawei jatuh, dan 2,5 langkah Raja Wu dari dinasti Dawei meninggal. Qin Chen telah berjaga-jaga di kerumunan, melihat Kaisar Tianyi dan tangan dingin yang tiada tara, mata tiba-tiba memilih. Seni bela diri mereka seharusnya diperoleh dari ibu kota kuno. Mereka memang kebanggaan terbesar dunia. Setelah menembus Raja Wu, kekuatan mereka sangat mengerikan. Wawasan Qin Chen menunjukkan bahwa setelah Kaisar Tianyi dan Leng telah menembus setengah langkah Raja Wu, kekuatan mereka telah meningkat pesat, yang hampir tidak kalah dengan Shen Mengchen. Anda tahu, ketika mereka berada di Dabi di Nandu kuno, peringkat mereka lebih tinggi dari You Qiansui, yang hanya lebih lemah dari kultus setan dan darah. Sekarang mereka memiliki benih spiritual, dipadukan dengan keterampilan seni bela diri Nandu kuno. Begitu mereka dewasa, kekuatan mereka juga cepat. Dengan baik. Namun pembunuhan di sini juga menarik perhatian Wang Tianxiao. Jie, ini menarik. Aku tidak menyangka kedua anak laki-laki dari dinasti Dawei tidak lemah dalam kultivasi. Dengan kedipan matanya, tubuh Wang Tianxiao bergoyang. Dia membuang lawan di depannya dan membunuhnya seketika. Pada saat yang sama, 2 pita hitam,